Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan kami Stasiun Meteorologi Bandara Ahmad Yani Semarang dalam briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 10 Oktober 2023 untuk flight level 1000 hingga flight level 34.000. Oke, yang pertama ini untuk penerbangan rendah seperti penerbangan heli dan pesawat-pesawat kecil, terutama untuk wilayah Semarang area dan juga sekitar Pulau Jawa. Yang pertama untuk flight level 1000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian naik ke flight level berikutnya di flight level 3000, arah angin akan didominasi dari dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 knot. Nextnya untuk flight level 5000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 15 knot. Nextnya naik lagi ke flight level 10.000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk area down forecast untuk wilayah Semarang area ini ada WHS Semarang sendiri, kemudian WHU untuk Karimun Jawa dan juga WARC untuk Blora, dan terakhir ada WHQ untuk wilayah Solo. Yang pertama untuk WHS area down forecast hari ini hingga dari jam 00 hingga jam 24 nanti. Arah angin akan secara umum arah angin akan bertiup dari arah timur 100 derajat dengan kecepatannya 10 knot, kemudian visibility-nya 7 kilo 7 atau 7000 meter, kemudian tingkat perawanannya view 1400. Kemudian ada perubahan secara temporary itu di jam 04 hingga 06 perubahan arah anginnya 320 hingga 15 dengan kecepatannya 15 knot. Kemudian ini ada tower selanjutnya WAHU, WARC dan HQ, mungkin bisa dilihat secara detail sendiri. Nextnya beralih ke medium level SIG-WX untuk jam 00 pagi ini. Di sini terlihat bahwasannya untuk wilayah Sumatera, terutama untuk bagian utara dan juga di bagian selatan, Sumatera bagian utara dan selatan, ada pertumbuhan awan CB, isol embedded. Kemudian juga untuk hampir sama juga di wilayah Kalimantan dan Sulawesi bagian utara, serta di bagian Papua bagian utara ada pertumbuhan awan-awan CB yang isol atau tunggal. Kemudian beralih ke freezing levelnya. Secara umum freezing level di Indonesia ini dari ketinggian 15.500 hingga 16.000 feet. Kemudian juga masih ada dampak erupsi Gunung Semeru di wilayah Jawa Timur. Next untuk jam 06, ini sepertinya pertumbuhan awan CB akan menyeluruh terutama untuk wilayah Sumatera, kemudian juga wilayah Kalimantan dari utara ke tengah hingga ke arah barat daya. Kemudian juga untuk wilayah Pulau Jawa ini akan terpantau adanya isol embedded awan CB untuk wilayah Jawa Barat secara menyeluruh dan juga Jawa Tengah sebagian bagian tengah dan juga di bagian barat. Kemudian ada juga di wilayah Sulawesi bagian utara dan bagian baratnya, dan juga di wilayah Papua bagian tengah. Nextnya ini wind time untuk penerbangan menengah dari flight level 5000 hingga flight level 24000, terutama untuk penerbangan ke wilayah utara Kalimantan dan juga ke wilayah timur laut di Sulawesi ataupun timur ke wilayah Surabaya, Bali, Nusa Tenggara dan sekitarnya. Yang pertama untuk flight level 5000, arah angin akan dinominasi dari arah selatan hingga tenggara, dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot dengan suhu luar ruangannya berkisar antara 18 hingga 21 derajat Celcius. Nextnya bergeser ke flight level 10.000, arah angin akan didominasi dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 15 knot
Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar sekitar 9 hingga 8 hingga 10 derajat Celcius. Naik lagi di flag level 18.000, arah angin akan didominasi dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara -3 hingga dengan -5 derajat Celcius. Kemudian naik lagi ke flag level 24.000 nya, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga ke selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya berkisar antara -12 sampai dengan -14 derajat Celcius. Dan di sebelah kiri ini adalah TAFR untuk ke wilayah Kalimantan ke utara, kemudian juga sebagian Sulawesi dan juga wilayah timur Surabaya, Bali dan sekitarnya. Nextnya untuk wind temp penerbangan ke arah barat, terutama untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan sebagian Sumatera, terutama Sumatera bagian selatan. Ini untuk penerbangan tinggi dari flag level 18.000 hingga flag level 34.000. Yang pertama untuk flag level 18.000 arah angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu luar ruangannya berkisar antara -4 hingga -5 derajat Celcius. Naik lagi di flag level 24.000. Di selanjutnya ini arah angin akan bertiup secara dominan dari arah dari arah barat laut hingga ke arah tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya berkisar antara -13 sampai dengan -15 derajat Celcius. Nextnya di flag level 30.000, arah angin akan didominasi dari arah barat laut hingga timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 15 knot ataupun 20 knot dan suhu luar ruangannya berkisar antara -29 hingga -30 derajat Celcius. Dan terakhir di flag level 34.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut dari arah utara hingga ke arah dari utara hingga ke tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 knots. Kemudian suhu luar ruangannya berkisar antara -40 hingga -41 derajat Celcius. Dan di sebelah kiri ini adalah TAFR ke wilayah Jakarta, Jawa Barat dan juga sebagian Sumatera bagian selatan. Nextnya ke high level CQX untuk jam 00 pagi ini, pertumbuhan awan CB untuk di ketinggian tinggi sepertinya ada cukup banyak untuk pagi ini, terutama untuk wilayah Sumatera hampir merata, kemudian juga sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan juga di wilayah Kalimantan bagian utara, tengah dan barat. Dan juga masih ada erupsi Gunung Semeru untuk di wilayah Jawa Timur. Nextnya untuk jam 06-nya sedikit berkurang, terutama untuk wilayah Sumatera. Ini ada di wilayah Sumatera bagian tengah, pertumbuhan awan CB-nya. Kemudian awan di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan secara menyeluruh di bagian tengah dan utara, serta di wilayah Papua. Nextnya untuk high level CQX nanti malam jam 12 UTC, pertumbuhan awan CB sepertinya sedikit bertambah lagi untuk di wilayah Sumatera, hampir menyeluruh terutama di utara, tengah, dan pesisir barat Sumatera. Kemudian di Kalimantan bagian tengah dan juga di Papua bagian timur. Dan masih ada dampak erupsi Gunung Semeru di wilayah Jawa Timur. Dan ini terakhir adalah citra satelit pagi ini yang berwarna merah ataupun orange keputihan. Ini merupakan awan-awan CB dengan suhu temperatur yang cukup minus terutama di wilayah terlihat di wilayah Sumatera bagian utara, kemudian pesisir baratnya, dan juga Kalimantan secara menyeluruh ini di bagian utara, bagian timur, selatan. Sepertinya ada pertumbuhan awan CB, dan juga wilayah Sulawesi di bagian tengah dan barat.
serta juga di wilayah Papua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk briefing online hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Safe like, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.